Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi tentunya di hal yang paling penting ya. Tentunya di sini ada info GTK. Nanti kita akan bahas untuk info GTK, dan yang paling penting kedua ini adalah untuk SKTP ya, atau teman-teman sebetulnya sebagai suatu keputusan ya untuk penetapan bahwa teman-teman itu layak untuk menerima tunjangan profesi guru. Nah, di sini tentunya untuk periode Januari ya sampai dengan Juni 2023, dan di sini nanti kita akan membahas ya. Mungkin ada rekan-rekan yang belum paham ya, di dalam status validasi tunjangan profesi guru ini ada, kalau kita ada beberapa status validasi ya. Mungkin nanti ada kode 8 ya. Ada kode 16, ada kode 1, 2. Mungkin ada yang kode 999 dan seterusnya. Nanti kita akan bahas, dan yang paling penting ini adalah tanggal penarikan data di info GTK, yang mana tentunya tanggal penarikan data ini tentunya teman-teman harus bisa memadukan ya. Ketika nanti di Dapodik itu sinkron tanggal berapa dan di info GTK itu tanggal berapa. Nah, ini teman-teman harus paham apakah datanya sudah diambil atau belum. Nah, yang terakhir ini adalah berkas dan data yang wajib disiapkan ya. Ini untuk usulan SKTP, karena kita lihat di staf daerah tentunya bagi info GTK yang sudah valid ya, info GTK yang sudah valid itu harus mengumpulkan pemberkasan ya untuk penerbitan SKTP. Nah, ini beberapa contoh ya untuk kode 1 ya, misalkan di status validasi. Ini ada kode 1, ini artinya apa sih? Nanti kita akan bahas juga ya. Terus mungkin nanti di sini juga ada kode 1 ya. Nah, ini ada juga untuk kode 2. Ini maksudnya apa ya? Di dalam status validasi TPG yang ada di info GTK. Nah, juga nanti yang seperti ini. Nah, ini yang tentunya teman-teman Bapak Ibu guru sudah bahagia ya kalau sudah melihat poin 16 atau kode 16. Nah, ini maksudnya sebenarnya apa sih? Nanti kita akan bahas dan kita uraikan di dalam video ini ya. Terus mungkin teman-teman yang harus diperhatikan ya, di sini ada update data terakhir, di sini ada proses validasi. Dan ini yang sangat penting. Ya, artinya bahwa nanti teman-teman harus melihat ya, Dapodik itu disinkron kapan ya data Anda, misalkan ada perubahan. Misalkan di sini data Dapodiknya misalkan tanggal 10 Februari misalkan ya. Kalau kita lihat di sini 15 Februari yang ditampilkan, berarti data ini sudah diambil. Tapi kalau misalkan sinkronnya tanggal 20 ya, misalkan 20 Februari, tetapi di sini baru 15 Februari, berarti datanya belum diambil. Itu salah satunya. Nanti juga ada status validasinya ya. Ini pastikan bahwa semua status dari validasinya ini sudah benar. Ya, artinya sudah valid semua. Nah, tentunya yang perlu data-data yang harus di cross check ya, mulai dari RPTK, kepegawaian, beban mengajar, ini yang paling penting ya, beban mengajarnya, karena nanti yang menentukan ya apakah linear dan tidaknya. Nah, yang terpenting apakah nanti teman-teman itu bisa mendapatkan TPP, statusnya valid apa tidak, salah satunya itu adalah beban mengajar ya. Terus untuk hasil validasi ya, tentunya di sini sudah ada update data. Kalau yang tadi di Februari, ini sudah ada update data ya, per tanggal 21 Maret 2022. Oke teman-teman, nanti kita akan bahas ada informasi apa terkait dengan persiapan ya info GTK untuk SKTP di Januari sampai dengan Juni 2023. Silakan simak video ini selengkapnya. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silakan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami, dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung aja ya, kita lanjutkan untuk persiapan SKTP. Tentunya ini validasi di info GTK. Yang pertama, teman-teman harus bisa login ya, login di info GTK ya, login di info GTK. Yang mana login info GTK tentunya Bapak Ibu guru sudah paham ya, karena setiap semester ya itu ada pemberkasan atau pengecekan di info GTK. Ya, nanti lamanya di info.gtk.kemdikbud.go.id ya, masukkan username dan juga password. Terus masukkan kode yang ada di sini. Ya, kalau teman-teman misalkan nggak paham ataupun lupa ya, misalkan Pak saya lupa nggak bisa ya, silahkan nanti minta reset ya. Nah, ini silahkan minta reset ke operator Dapodik di sekolah Bapak Ibu. Ya, ataupun mungkin teman-teman bisa minta tolong ke operatornya ya. Misalkan operatornya nggak sibuk ya, misalkan teman-teman nggak bisa membuka info GTK. Oke ya.
Nah, setelah masuk teman-teman di sini ada beberapa menu ya. Ada beberapa menu, ini di menu home ya. Tentunya kemarin Bapak Ibu yang sudah mengupdate data ya, artinya sudah mengupdate data untuk info GTK ya, untuk info GTK. Kalau misalkan teman-teman cek, kemarin kita sudah ada di sini ya. Kalau teman-teman tahu ya, kemarin kita sudah membuka di info GTK. Nah, ini ada namanya ini ya, ada menu baru di info GTK, yaitu adalah mengupload foto profile. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu guru ya yang sudah mengupload foto profile di versi info GTK yang lama, tentunya di sini fotonya sudah muncul. Tetapi yang kemarin tidak mengupdate fotonya ya di info GTK yang lama, tentunya di sini juga nggak akan muncul fotonya. Ya, itu kenapa alasan, mungkin ada yang tanya, kok saya ada fotonya dan enggak ya, salah satunya itu. Nah, di dalam info GTK yang baru di sini ada tampilan baru ya. Yang pertama di sini ada profile ya, di sini ada hasil validasi ya, ada resume. Nanti ada juga tunjangan dan juga nanti ada lain-lain, dan yang terakhir ada logout. Ini yang harus dicek ya nanti untuk data-datanya. Oke, nanti kita geser ke bawah. Lah di sini teman-teman untuk status validasi TPG ya, di sini ada 01. Ini beban mengajar linear tidak terdeteksi ya. Berarti ini kalau kita lihat teman-teman, kita analisa beberapa hal seperti ini ya. Mungkin ada kepala sekolah itu yang tugas tambahan. Kita cek pada hari ini ternyata ada yang kode 1 ya, atau belum linear untuk datanya belum terdeteksi. Terus ada kode juga 16 ya, terus ini yang perlu di cross check ya. Pastikan semua data mulai dari RPTK, kepegawaian, beban mengajar, format pembayaran, catatan masalah, validasi ya, kelengkapan dan style lain sebagainya. Ini pastikan semua sudah valid. Ya, ini semua sudah valid. Terus di sini untuk NPTK ya, silahkan di cross check ya. Nah, ini apakah yang ada namanya di arsip dan juga tanggal lahir ya di Dapodik ini semua sudah betul atau belum? Ya, mulai dari identitas pegawai ya, di sini ada kelulusan sertifikasi ya, silakan dicek semuanya. Terus yang berikutnya di sini ya ada beban mengajar, ini yang paling penting ya, beban mengajar ini paling penting. Di sini ada beban mengajar belum dihitung atau mungkin ada jam linear sudah mencukupi. Lah di sini paling penting adalah di beban mengajar ya, pastikan bahwa beban sertifikasi ya, sertifikat pendidiknya itu pastikan linear dengan mapel yang diajar. Nanti biar beban mengajarnya ini bisa valid ya. Terus yang berikutnya kelengkapan data juga perlu dicek, validasi datanya juga harus dicek teman-teman. Terus ini ada catatan masalah apa tidak ya. Kalau semuanya tidak ada berarti nihil ya. Terus di bagian resume ini juga perlu di-cross-check ya teman-teman. Ya, mulai dari status pegawaian ya, identitas. Ini sekarang sudah tampilannya baru ya, komplit. Nanti silakan dicek untuk data-datanya. Nah, di sini yang paling penting adalah untuk tempat mengajar ya. Nah, penugasan pada Dapodik. Nah, ini pastikan induknya sudah betul untuk nama sekolahnya. Nah, terus untuk yang guru PNS dicek ya, pangkat golongannya itu sudah betul atau belum untuk gajinya. Ada gaji berkala dan kepangkatan. Nah, yang paling penting ini adalah beban mengajarnya. Ya, beban mengajar nanti pastikan di sini ada JJM ya, di sini ada JJM linear. Jadi ini biasanya yang tampil di Dapodik ya, tampil di Dapodik. Terus di sini untuk jam linearnya, apakah sertifikat pendidik ya kodenya itu linear atau sesuai dengan yang diajar. Ini yang paling penting ya. Nanti adalah jam linearnya. Nah, untuk TPP jangan lupa ya bahwa minimal adalah 24 jam. Ini untuk bisa mendapatkan tunjangan profesi guru. Paham ya? Terus yang berikutnya nanti untuk rombongan belajarnya ini juga perlu dicek ya. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu guru itu ngajarnya di mana. Di sini sudah jelas ya. Nanti Bapak Ibu guru untuk detailnya bisa klik di sini ya, di rombel ini nama rombelnya, terus di sini ada siswanya. Jadi sekarang lebih istilahnya lebih friendly ya, dan juga datanya lebih detail ya. Jadi kalau misalkan kita klik di rombel ini ya, di rombel, maka di sini nanti nama-nama mata pelajaran ini akan muncul. Nah, ini nama mata pelajaran ya yang ada di Dapodik. Ya, jadi teman-teman sekarang ini bisa melihat ya, di Dapodiknya itu berapa, terus kurikulumnya berapa. Nah, ini nggak boleh tidak sama ya, ini harus sama. Ya, di kurikulumnya berapa, di Dapodik berapa, lah ini harus kelihatan. Paham ya? Nah, terus yang berikutnya ini untuk siswanya juga bisa dicek ya. Sekarang untuk anggota rombelnya ini ada di kelas tersebut. Ya, kalau misalkan di sini tadi ya, di sini ada rombel, di sini juga ada siswa. Sekarang bisa lebih detail ya, bisa di cross check. Oke, yang berikutnya tunjangan, yang ini juga bisa dicek ya untuk profesinya. Terus di sini arsip data yang ada di data BKN ini juga bisa di cross check ya, apakah datanya ini semuanya sudah sama atau belum, sudah benar atau belum. Oke ya. Dan nanti kalau ada seperti ini ya, ada sistem dalam perbaikan ya, tentunya teman-teman sabar untuk menunggu ya. Biasanya ini ada proses maintain, biasanya ada proses penarikan ataupun ada proses update datanya ya.
Dan terus yang berikutnya ini data yang wajib dicek ya. Ini terutama untuk yang PNS ya. Yang PNS teman-teman nanti bisa cek. Di sini adalah hasil dari Dapodik, itu bisa dicek di ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Loginnya sama dengan info GTK. Ini ya, jadi di ptk.datadik. Nanti kalau loginnya lupa ya, bisa ditanyakan ke operator Dapodiknya di sekolah ya. Terus nanti yang perlu dicek itu adalah beban mengajar ya. Dipastikan bahwa data yang di Dapodik itu sudah terinput dengan benar. Ya, di sini nanti ada rombel, ya, di sini ada jumlah jam, ya. Silakan nanti dicek. Nanti di Dapodik, tadi teman-teman nggak perlu tanya ke operator Dapodiknya ya, tapi bisa dicek di PTK Datadik apakah beban mengajarnya sudah dimasukkan atau belum. Terus yang kedua ini adalah di tugas tambahan. Ini mungkin bagi Bapak Ibu guru yang memiliki tugas tambahan, ini pastikan juga dicek ya. Nah, dicek apakah teman-teman itu tugas tambahnya sudah terinput atau belum yang terbaru di Dapodiknya. Terus yang nggak kalah penting adalah di riwayat pengangkatan. Ini pastikan ya golongannya itu benar ya, karena ini berhubungan dengan gaji dan jadi berhubungan dengan pembayaran nanti ya. Di sini pastikan ini sudah terupdate yang terbaru. Dan juga yang terpenting itu adalah KGB ya, atau kenaikan gaji berkala. Kenaikan gaji berkala ini pastikan yang terakhir ya. Nah, ini misalkan 2022, berarti kalau untuk pencarian 2023 nanti yang digunakan adalah ini. Ya, perlu diingat bahwa yang digunakan untuk TPP di Januari Juni itu adalah yang SKTP ya. Itu biasanya terakhir yang Januari. Misalkan ada kenaikan gaji berkala. Ini untuk PNS ya, wajib dicek apakah datanya sudah dicek atau belum. Nanti gaji berkalanya sama kepangkatan ini lebih terbaru yang mana, karena ini berhubungan dengan pembayaran gajinya. Paham ya? Nah, sekarang kita akan membahas untuk berkas dan data untuk persiapan SKTP-nya ya. Nah, ini berkas apa sih yang perlu disiapkan? Nah, ini kalau di daerah kita ya teman-teman ya, ini yang sudah kode 16. Jadi di GTK yang sudah kode 16 di sini, ya ini baru bisa dilakukan pengajuan ke pengajuan ke dinas untuk usul SKTP. Nah, sebelum kita membahas berkas ya, kita cek dulu kode-kode ini artinya apa sih ya. Nah, di sini ada 81 kode validasi di info GTK ya. Ini misalkan ada kode 01, ada kode 2 ya. Di sini ada kode 16 ya, mungkin ada kode yang lainnya atau biasanya ada kode yang 999 dan seterusnya. Nah, di sini kemarin kita sudah memberikan informasi ya. Teman-teman bisa cek di mastiugadia.com ya. Di sini ada terkait dengan status validasi tunjangan profesi guru di info GTK. Itu terdapat beberapa kode angka yang mungkin saja berbeda antara GTK 1 dengan yang lainnya ya. Nah, berikut ini ada keterangan kode untuk info GTK. Yang pertama, di sini untuk status data 1. Jadi ada status data 1 ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada status data 1. Ini ya. Nah, ini artinya apa sih? Nah, kita akan bahas di sini. Status data 1 keterangan bahwa data Dapodik belum terbaca. Ya, makanya kalau ada yang kode 1 itu berarti data Dapodik belum terbaca. Terus kalau ada status data 2, berarti ini belum lolos verifikasi dan validasi, perlu perbaikan data. Nah, ini lihat pada lembar info pada tab verifikasi tunjangan profesi. Nanti kalau status data 4 ya, berarti belum valid koordinasi dengan operator tunjangan. Kalau status data 6, berarti tidak aktif atau pensiun ya. Kalau status datanya 7, ini berarti menunggu periode generate SKTP. Nah, ini sudah aman ya. Ini sudah aman. Kalau menunggu periode generate ini sudah aman. Artinya datanya sudah valid, tinggal menunggu SKTP saja. Nah, kalau kode 8 berarti sudah terbit SKTP. Ini paling aman lagi ya, karena tentunya tinggal menunggu pencairan dananya. Terus terakhir status 16. Nah, ini kalau status 16 ini adalah SKTP belum dapat diterbitkan karena belum diusulkan ya. Nah, ini operator tunjangan profesi dinas. Jadi ini nanti kita akan bahas ada berkas dan data apa yang perlu diisi ya. Dan mungkin saja di setiap daerah itu berbeda untuk pemberkasan untuk pengusulan SKTP-nya ya. Jadi yang 116 ini sudah bisa diusulkan untuk SKTP-nya. Jadi silahkan nanti ke operator tunjangan profesi di dinas. Ya, itu baik di kota maupun kabupaten maupun di provinsi. Terus kalau status data 19 ya, ini tidak telah memiliki beban minimal 24 jam secara tatap muka dalam satu jenis mata pelajaran, namun tidak sesuai dengan sertifikat yang dimiliki. Jika memiliki ijazah S1 yang sesuai dengan mapel yang diampu, silahkan memverifikasi melalui dinas pendidikan. Ini biasanya yang memiliki sertifikat pendidik ya, tetapi mungkin yang diajar tidak sama ya, tetapi dia memiliki ijazah ya, dan yang diajar itu sama atau linear. Nah, ini bisa dilakukan verify secara manual ya, tentunya S1-nya ini nanti linear dengan jam yang diajar. Ya, meskipun serdiknya tidak linear. Nah, ini bisa dilakukan di dinas pendidikan provinsi, kota maupun kabupaten. Ya. Nah,
Sekarang kita akan bahas dulu ya untuk pemberkasannya. Nah, pemberkasannya kalau misalkan kita contohkan untuk Dinas Provinsi Jawa Barat ya, untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Di sini ada tunjangan profesi guru ASN non ASN jenjang SMA atau SMKLB triwulan 1 tahun 2023. Nah, di sini kita lihat ada beberapa hal yang perlu disiapkan ya untuk TPP. Yang pertama adalah menyerahkan dokumen pengajuan pencairan TPBG triwulan 1 dengan kelengkapan sebagai berikut. Nah, tentu ya, di sini masih ada pemberkasan di beberapa daerah juga ada ya, nanti bisa konfirmasikan di masing-masing dinasnya. Di sini print out info GTK. Semester 2 tahun pelajaran 2022-2023 ditangani oleh YPS yang bersangkutan. Format verifikasi TPBG ditangani Kepala Cabang Dinas Pendidikan. Ini format terlampir ya. Ada untuk yang kopi izin ya, cuti dan seterusnya. Bagi yang melaksanakan cuti bersalin ini juga melampirkan ya. Terus apabila terdapat guru yang meninggal dunia, nah ini juga disampaikan untuk melampirkan fotokopi keterangan meninggal dunia. Terus ada SPJTM, surat pertanggungjawaban mutlak dari kepala sekolah. Nah ini untuk ada mekanisme juga ya. Nah untuk mekanismenya, nah di sini juga nanti teman-teman bisa cross check sampai di sini juga ada mapnya. Nah ini mungkin di setiap daerah juga beda. Nah, kalau kita lihat teman-teman ini untuk yang di Kabupaten Kediri misalkan ya, di sini juga ada pemberkasan calon penerima TPG, ASD, ASN daerah ya, semester 1 tahun 2023. Nah, ini juga ada berkas yang harus dilengkapi ya. Ini untuk jenjang TK, SD dan SMP. Misalkan ada surat keterangan aktif pengajar, fotokopi SK pangkat ya. Semua berkas nah ini disusun ya. Nah, ini tentunya ada pemberkasan ya. Nah, ini juga ada pengisian form. Nah, tentunya nanti di setiap daerah mungkin untuk pengajuan ini juga berbeda. Yang terakhir, ini juga ada misalkan di sini ya untuk verifikasi tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan ya untuk semester 1 ya. Nah, di sini untuk usulan untuk SKTP ya. Ini untuk guru ASN, guru TPSan dan seterusnya. Ini ada beberapa data yang harus dipersiapkan. Jadi silahkan diikuti sesuai dengan petunjuk yang ada di daerahnya masing-masing. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.